Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan saya Sudiono Masyadi di channel Sudiono Masyadi. Oke, semoga pertemuan kali ini tetap kita diberikan kemanfaatan, kefaedahan, kebarokahan. Jadi kita bisa mengambil hikmah yang baik itu, menjadikan kita itu dari hari ke hari menjadi lebih mengerti, lebih matang, lebih memahami. Bukan berarti saya menggurui di sini, tapi saya mencoba melemparkan satu permasalahan yang kita pikirkan bersama gitu. Jadi tidak selalu saya itu benar, teman-teman. Oke. Kali ini saya beri judul yang sama dengan dulu, kelanjutannya ya Habib istimewa keempat ya, 44 gitu. Jadi semoga ini manfaat teman-teman. Sebelumnya marilah kita berdoa, semoga kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Terus selanjutnya saya ingin bicara tentang perkecualian. Jadi selama ini animonya kok luar biasa tentang rongkatnya nasabah baik. Jadi saya juga mengungkapkan masalah kerongkatan habaib juga, tapi juga saya juga mengungkapkan perkecualian biar hidup itu adil gitu ada. Jadi tidak hitam putih teman-teman. Jadi hidup itu seperti warna pelangi, karena Allah pun juga mengatakan bahwa adil itu menghindarkan kamu dari siksa. Itu baru menghindarkan loh, karena kata Pak Quraisyab kan begitu dulu, saya pernah mendengar di tafsir Al-Misbah itu. Jadi adil itu menghindarkan kamu dari siksa, baru menghindarkannya. Tapi nanti kalau kamu tambah dengan keadilan itu, dengan kasih sayang, kerahmatan dan nilai, itu baru nanti ada hadiah-hadiah yang spesial. Dan ada lagi di ayat Al-Quran yang lain, janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum membuatmu menjadi tidak adil ya. Janganlah kebencian dan kecintaanmu terhadap suatu kaum itu membuat kamu menjadi tidak adil. Jadi di sini saya bukan mau menyelamatkan guru saya, enggak. Pada intinya memang dia beda, sama-sama guru saya kan, Habib Thohir bin Husin bin Ali bin Abu Bakar bin Umar bin Yahya dengan Lutfi bin Yahya, beda jauh teman-teman saya, karena saya mengalami dua-duanya. Dan itu dari dulu saya tidak pernah mengalami melihat kekurangan dia. Kata 10%, mungkin dia punya kekurangan, tapi mungkin di bawah 5%. Saya cerita tentang tadi yang vlog sebelumnya kan, saya cerita tentang bahwa dia seseorang Bahlawi yang mengakui bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu tetap berada di puncak kewalian. Jadi nggak seperti Habib-habib sekarang yang terlalu mengunggulkan Al-Faqih Muqaddam yang berlebihan. Kalau guru saya enggak. Waktu saya tanya itu yang di vlog sebelumnya kan sudah saya ungkapkan gitu. Jadi lah, keistimewaan guru saya juga secara pribadi terhadap saya adalah ketika dia memikirkan betul bahwa saya harus cepat menikah, karena umur saya sudah 33 waktu itu kan. Jadi sementara saya masih pengangguran gitu kan, jadi sulit. Kalau cari pacar gampang banget, kalau cari istri sulit. Karena pertimbangannya kan, kalau perempuan itu tetap kemapanan ya, bukan karena mereka matre, tapi mereka juga takut lah, masa depannya nggak tentu kan, takut gitu ya. Jadi bisa dipahami. Makanya banyak kok yang menolong saya. Habib itu di Jakarta juga ada jodohin saya gitu, ada sampai dia terlalu menekan sampai perempuannya bingung gitu, nggak bisa nolak. Tapi ketika saya telepon tuh nyengel, ibaratnya itu kasar gitu. Habibnya nggak percaya, dikira saya nggak mau. Loh, saya mau Beb gitu nikah. Kamu tuh nggak usah khawatir masalah rezeki, kalau nikah ya nikah aja, nanti saya bantu. Nanti kalau sudah nikah kan ada jalan rezeki itu namanya Habib Agil. Di mana yo kampungnya, lupa. Dia jualan cincin jualan cincin di Keramat Jati itu, di pasar cincin Keramat Jati ya itu ya.
ya itu ya, hidupnya itu enak aja tuh setiap harinya gitu, jadi orang biasa gitu, cuman jualan cincin gitu. Jadi dia punya keahlian melihat cincin tuh istimewa gitu, maksudnya cincin-cincin yang di dalam karung itu yang dikirim dari Kalimantan itu dia pilih itu yang istimewa itu, kemudian dia rawat, mungkin dia gosok, dia apa aja, terus jadi mahal gitu, jadi dia tahu gitu. Kalau di Kalimantan mungkin karena banyaknya kan nggak sempat membeda-bedakan atau milah-milah gitu, dan dia begitu jeli, dia bisa tahu mana cincin yang bagus, dan dia jual mahal, dan juga alhamdulillah orang juga banyak yang mau gitu, maksudnya banyak yang tertarik gitu, karena memang dia tahu betul. Saya punya punya 2 orang yang tahu betul tentang cincin itu, 2 Habib Agil itu, harganya siapa apa ya dulu, kok lupa aku, ya juga kalau nggak salah. Terus yang satu tuh Habib Muhammad Al Hasni. Nah, ini Muhammad Al Hasni sebetulnya Sayyid, bukan Habib ya. Tapi dulu kita juga nyebutnya Habib saja itu, pokoknya kalau keturunan Rasulullah ya Habib itu. Lah kalau apa namanya, nah, guru saya ini kan sebetulnya mikirkan saya gitu ya, sehingga pada saat saya itu online gitu, karena memang umur sudah demikian itu 33 kan, bapak saya udah marah-marah terus, saya kerjaan masih nggak tetap, soalnya yang diburu tuh terlalu tinggi jadi artis gitu ya. Dan Victor sendiri gue sering kalau apa kan ketemu saya kan, dia bilang udahlah yang artisnya nanti ditunda dulu, kamu bantu saya dulu di apotek gitu kan. Akhirnya kan udah di apotek kan cuma bantu-bantu, kadang-kadang saya juga pulang, lama izin pulang. Terus posisinya itu kan belum resmi lah gitu bahwa itu Victor benar-benar terjun di apotek itu. Kemudian setelah dia melihat peluang kan, saya kenalin Robi sama Victor dulu kan, yaitu itu kan saya tahulah gitu bahwa memang mereka juga butuh bimbingan seperti itu. Habis gitu terus alhamdulillah, tapi waktu saya pulang itu saya kacau-kacaunya gitu, bapak saya itu mungkin lagi nggak mood gitu ya, saya itu wah pokoknya dimarahin. Lalu akhirnya saya nggak tahan, saya tidur di tempat kakak saya di lantai 2 itu. Saya itu wirid wirid putus asa ceritanya gitu, jadi saya itu bingung mau mengadu sama siapa. Hidup saya itu bingung, saya itu kan gagal melulu kan gitu, nasib saya kok nggak beruntung ya gitu, saya nggak beruntung. Terus saya itu sebetulnya terima-terima aja gitu, tapi tuntutan orang tua kan beda ya gitu. Jadi terus akhirnya saya itu bingung, saya mengadu sama Allah, saya harus bagaimana ya Allah, saya harus bagaimana. Saya itu sudah menerima kok semua yang engkau takdirkan, semua kegagalan yang saya peroleh itu saya terima itu. Sekian persen dari kesalahan saya gitu, itu saya akui gitu. Memang saya kurang fight gitu ya gitu. Walaupun tidak dipungkiri itu memang hambatannya itu di luar batas kewajaran gitu. Saya sampai curiga, saya itu bagaimana, sampai sempat akhirnya sempat ada kayak saya tanya itu sama seseorang kan, ada seorang yang dia itu ya pemimpin sebuah padepokan istilahnya, dari kumpulan zikir. Nah, itu dia juga mbah-mbahan, kalau orang Jawa bilang itu mbah-mbahan. Jadi orang kalau ada masalah tanya sama dia, dan dia punya ilmu hikmah, dia tahu gitu. Itu, jadi dia tahu, dan ini bukan dukun asal udu rukun ya, enggak. Dia orangnya ya yang enggak menentukan tarif, ya seikhlasnya gitu ya. Terus ya karena dia juga punya anak istri kan tetap ya, tapi kan masalah rezeki itu dari Allah lewat orang-orang yang ditolongnya, tapi dia enggak menentukan tarif, seikhlasnya. Dan posisinya ya saya melihat dia tuh ya ahli sekali gitu, enggak cuman kalau melihat orang dukun kan umumnya cuman melihat dari segi wah ada goibnya gini, enggak kalau dia enggak gitu, bahkan lebih cenderung psikologis penyelesaiannya gitu, kayak psikiater gitu, tapi psikiater yang tanpa kuliah gitu loh. Jadi ilmu laduni psikiater gitu. Sering gitu orang datang ke situ tuh stres gitu, terus dia gini, anakmu nggak apa-apa ini, coba tiap hari Minggu kamu luangkan jalan-jalan sama dia gitu, nanti sembuh gitu.
Terus dia juga punya trik lagi supaya orangnya itu nggak kikir gitu. Dilihatnya orangnya kikir gitu. Di trik nanti ke tiap 40 hari kamu nyembelih kambing ya, dibagikan ke tetangga sekitar, soalnya ini ada gangguan lainnya gitu. Padahal waktu ngomong sama saya sebetulnya nggak ada. Itu cuman psikologi, anaknya itu kurang kasih sayang. Jadi anaknya itu dipikir sekali bapaknya itu kaya raya, ibunya orang sukses di sebuah kota nelayan gitu, juragan ikan besar, tapi kok ya anaknya cuman diberi uang tapi nggak beri kasih sayang, akhirnya stres kan gitu. Dikira itu ada gangguan goib. Teman saya bilang pokoknya, tapi dia tidak bilang ada gangguan sedikit, dia bilang gitu. Sudah, kamu kalau tiap 40 hari sekali kamu nyembelih kambing gitu, lupa saya, pokoknya dia pokoknya disuruh menyembelih kambing gitu. Nah, terus kemudian disuruh bagi-bagi di tetangganya gitu, pokoknya masak langsung bagi-bagi tetangga. Terus anakmu tiap hari Minggu ajak jalan-jalan, nanti sembuh dia. Jadi dia tahu bahwa itu sebabnya psikologi gitu, psikis gitu, penyebabnya psikis. Nah, saya juga pernah tuh punya anak, waktu itu matanya gini kayak berputar-putar. Nah terus saya pikir wah itu gangguan goib saja gitu, ini itu ketempelan di anak saya. Ya, coba lihat ke sini, lihat tatap mataku, tetap mataku. Nah, terus habis gitu tuh, oh iya benar ada bergejolaknya di dalam, tapi bukan ini penyebabnya. Coba kamu ingat-ingat gitu. Coba kamu ingat-ingat, kamu dulu pernah janji apa sama anakmu ini loh. Aku jadi janji apa? Aku lupa sama sekali gitu. Ingat-ingat berdua, ternyata istriku ingat gitu. Wah iya, dulu pernah itu janji mau beliin apa namanya, balon SpongeBob gitu, lupa gitu kan. Dulunya waktu di Tasikmalaya itu apa namanya, balonnya itu direbut sama saudara itu, sepupunya, misananya itu, orang Jawa bilang misananya itu sepupu, itu ditarik malah lepas gitu, lepas terus kabur lah, kabur, dia nangis terus bilang nanti tak belikan balon SpongeBob kalau udah sampai rumah gitu. Nah karena kita lupa ya akhirnya sampai berbulan-bulan, nggak tahu-tahu dia gitu kayak orang kesurupan lah. Nah itu kan tak pikir ada gangguan gitu. Terus kata temenku, ya memang ada orang bangsa halus gitu kan sukanya numpang-numpang, tapi bukan itu penyebabnya. Penyebabnya itu kamu punya janji sama dia tapi kamu lupa. Akhirnya mamanya ingat, oh iya saya mau belikan balon SpongeBob. Wah ya akhirnya benar setelah, jadi nggak diapa-apain, udah pulang. Ibaratnya nanti cariin janjimu apa, bas balon SpongeBob cembuk. Nah gitu, habis gitu lah udah kita kembali ke tadi. Habis saya itu wiridan apa namanya sampai subuh kalau nggak salah itu, waktu itu saya bingung, ya Allah saya harus bagaimana, ya Allah saya harus bagaimana. Saya itu ikhlas, ya Allah kau takdirkan hidup miskin gagal, pokoknya ikhlas gitu. Saya ikhlas jadi apa saja, ikhlas jadi Majedub ikhlas, tapi beri saya kejelasan sehingga saya tidak penasaran lagi, beri saya kejelasan. Gitu. Habis gitu ya udah saya sampai ketiduran, tahu-tahu pagi itu jam 9 Subto itu datang jam 8 atau 9 gitu. Subto datang bawa mobil sedan waktu itu, terus udah kan bangunin sama kakakku, Dik ada tamu. Saya tengok di balkon di atas tuh, lantai atas kan, aku menyendiri gitu. Duh, Bitohir gitu, udah aku turun nyambut dia, cium tangan, udah. Terus dia cuma duduk sebentar, aku cuma sebentar, gak usah bikin minuman. Aku ini mau ke Surabaya, aku cuma nyampaikan sama kamu besok nanti malam kamu ke Jakarta. Aku punya apotek, aku bikin apotek di Jatiwaringin itu, kamu tungguin di sana gitu ya. Aku nggak percaya sama orang lain, percayanya sama kamu gitu. Udah, assalamualaikum, udah gitu lah. Dari situlah awal solusinya saya dapat istri. Jadi kan orang punya istri itu kan nggak ditanya duitnya berapa. Nah kalau mau pendekatan kepada
calon mertua kan nggak ditanya duitmu berapa, tabunganmu berapa, kan enggak, kamu kerja di mana, kan begitu. Kalau kita nggak punya kerjaan kan bingung, orang tua juga mau nerima kan takut. Masa orang pengangguran diterima, kecuali anaknya udah kenal, udah pacaran, udah ngotot, ya beda lagi. Lah kali itu kan orang baru gitu kan, saya tuh langsung alhamdulillah. Terus saya kan tiap setelah kerja apotek itu kan, terus kemudian saya tiap minggu tuh libur, saya cari istri gitu, cari calon istri gitu kan, tiap minggu sambil jualan baju. Ini disuruh Victor juga kan jualan baju waktu itu. Nah itu mungkin tanpa kita sadari ilmu hikmahnya di situ, bahwa dengan di situ akhirnya ada yang tahu bahwa saya itu cari istri. Kemudian dia bilang, saya punya adik di Tasik, tak kasihkan sama kamu, kalau kamu mau kamu lihat dulu barangnya gitu lah. Udah, aku diajak ke Tasik gitu, ya udah aku mau gitu. Terus ketika ketemu orangnya cocok nggak, ya cocok, tinggal penyesuaian masalah apa namanya kepribadiannya gitu, ngobrol dulu. Tapi secara fisik udah masuk, ya oke. Itu akhirnya saya menikah gitu. Jadi itu hikmahnya dari dia ngurusin. Saya kemarin yang cerita yang bab 3 kan tentang Brigjen Asegaf Magelang itu sering ngurusin pernikahan dari santri-santrinya itu, muhibinnya itu yang tidak mampu dinikahkan, dibiayai dan sebagainya. Ini juga saya itu secara tidak langsung, yaitu saya dicarikan pekerjaan, dicari yang peluang kerja, kemudian habis itu saya akhirnya dapat istri gitu dari situ. Kan orang tua mertua itu kan tanyanya kan kamu kerja di mana nak, kan begitu, bukan kamu duitnya berapa. Lah setelah punya istri ya udah, tinggal susah payah nggak pun nggak apa-apa, kan sudah jelas yang diperjuangkan, kerja untuk siapa, kan begitu, yang dipimpin siapa dan sebagainya udah jelas gitu. Jadi di situ masalah waktu itu kan juga apa ya itu saya waktu pengen jadi artis itu kan sebelumnya sudah dinasihati sama beliau, Bang, saya minta doa saya mau jadi artis gitu di Jakarta. Ya tak doain, tapi kalau kamu gagal di Jakarta ya jangan malu pulang kampung. Dan akhirnya memang saya pulang kampung gitu. Jadi memang sesuai gitu, jadi itu isyarah. Tapi saya waktu itu kan ngeyel banget gitu. Jadi ini tentang kebaikan, keistimewaan beliau gitu. Jadi yang saya rasakan langsung, yang bukan kata orang kayak gitu. Ya sebetulnya yang istimewa nggak cuma beliau, pada waktu itu memang Habib masih banyak istimewa ya, nggak seperti Habib sekarang yang rese gitu. Walaupun mereka mungkin secara darah Yahudi, tapi saya tidak melihat apa ya namanya, yaitu tadi ada morotin, ada kaya sendiri, ada apa, mereka banyak yang itu hidupnya sederhana. Bahkan ketika dia punya harta pun hartanya untuk pengikutnya, bukan untuk memperkaya diri gitu, banyak pada waktu itu. Kalau kita lihat saja Habib Munzir Al-Musawa itu juga sampai meninggalnya nggak punya rumah beliau itu. Kalau dakwah di Kalimantan tuh luar biasa susahnya. Bahkan pernah ketika hujan itu dia naik 4x4 itu kan, naik apa namanya itu loh, double cabin gitu. Dia itu duduk apa ya, dia itu ada orang ibu-ibu kehujanan gitu, dia langsung buka pintu, berhenti dulu buka pintu, langsung ibu-ibunya dimasukin ke mobil itu, dia malah duduk di belakang, dia yang kehujanan. Habib Munzir Al-Musawa. Habib Munzir Al-Musawa itu orang yang Habib yang sangat menghormati kiai. Makanya ketika ketemu sama Gus Dur, dia cium tangannya Gus Dur gitu loh, Habib Munzir Al-Musawa ini diceritakan sama siapa ya, kiai itu yang dari Sumedang itu, nanti tak cari kemana, kalau lupa nggak tak simpan gitu. Majalengka itu seorang kiai dari Majalengka itu. Habib Munzir itu mencium tangan Gus Dur. Lah Gus Dur terus ditanya sama dia, beliau jenengan tuh Habib keturunan Rasulullah kok mencium tangan Gus Dur? Kalau kamu pengen tahu wali, yaitu dia gitu, itulah wali itu, kata Habib Munzir. Lah Gus Dur waktu ditanya sama beliau itu, kiai Majalengka itu, Gus Dur yang nanya, itu siapa tadi yang nyium tanganku? Habib Munzir, apa Gus? Kalau kamu pengen tahu wali muda, yaitu pemuda yang wali yaitu, tapi sayangnya umurnya nggak panjang, kata Gus Dur, umurnya nggak panjang. Benar tuh,
umurnya cuma berapa ya, 40-an meninggal. Itu jadi teman-teman ya tolong, saya itu bukannya bagaimana, saya juga benci orang-orang kayak Lutfi bin Yahya, saya juga benci, apalagi orang macam Bahar Seminta segala macam itu ya, dengan kelicikannya dan sebagainya, dengan taktiknya yang benar-benar seperti ular. Tapi tidak semua mereka itu begitu ya, kalian juga tahu Pak Quraisy kayak apa kan, gitu kan ya gitu. Jadi Mbak Najwa itu, terus apa namanya, siapa namanya, alah ayo lupa lagi, yang yang sering tuh muncul di TV itu loh, Bijafar. Bijafar itu Bondo Pasuruan itu, kemudian itu kan baik juga orangnya gitu kan. Habib Kribo tuh walaupun tidak sepenuhnya menerima ini, tapi dulunya dia baik kan gitu, enggak ya, tidak sebaik yang lain, tapi lumayan lah, enggak, ibaratnya enggak kayak Habib yang itu kayak Bahar dan sebagainya itu gitu. Kemudian ada Habib yang kemarin baru tes DNA itu, namanya Habib Agus ya. Jadi aneh, Habib Agus apa ya namanya, saya catat, Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ya. Itu satu keluarga itu dari Makassar kan, dari satu keluarga itu namanya itu nama Indonesia semua. Jadi ada yang dinamakan nama Bali, nama Sunda, nama Jawa, nama Makassar gitu kata dia, karena bapaknya itu pengen mereka itu Indonesia, mengindonesia. Jadi jangan karena lahir di sini kalian tuh bangsa Indonesia, kalian tuh darahnya merah putih gitu. Jadi kan kasihan kalau digeneralisir yang seperti itu. Bahkan kemarin itu sudah tes DNA, tinggal nunggu hasilnya ya gitu. Jadi tapi bagi dia aja tidak penting itu, ibaratnya gitu, cuman hanya sekedar apa ya namanya ya, untuk penjelasan saja gitu. Jadi sudah menyerahkan sampel ludahnya kepada perwakilan Wali Songo gitu. Jadi fair dia gitu, berani. Nah itulah orang yang jujur ya, berani kan kalau kita ngapain, kita itu pelintut ngumpet sana ngumpet sini, menghindar sana menghindar sini, untuk apa gitu loh. Kalau memang mau pengecut sekalian lari, nggak usah tampil gitu, tampil ke sana kemari menolak, tapi dites DNA nggak mau gitu. Nah, beda dengan Habib Agus ini bersedia. Makanya saya kategorikan Habib Agus ini, Al-Habsyi ini, sebagai Habib yang istimewa juga, bersama dengan Pak Kures, terus Mundir Al-Musawak, guru saya Habib Thohir bin Yahya, luar biasa gitu. Dulu Bibian As-Segaf Magelang, Bib Husin bin Ali bin Yahya, luar biasa. Kita dulu juga sangat menghargai ulama-ulama pribumi yang punya ilmu, sangat menghargai beliau gitu. Jadi enggak, Bibter pun kalau sama Mbak Bajuri cium tangan. Walaupun Mbak Bajuri orang Jawa kan gitu, Bibter Habib banget itu kan, perasaan dia, saya ini keturunan Rasulullah, tapi dia tetap cium tangan sama Mbak Bajuri orang Jawa gitu. Karena Pak Yok punya ilmu tadi, lebih tua kan, sepuh gitu ya, dan punya ilmu. Jadi dia tidak memandang orang dari nasab gitu, tapi dari ilmu dan akhlak. Oke teman-teman, itu 44. Nanti kalau ingat ada lagi tak kasih 45, tapi tidak janji ya, soalnya ya udah mungkin sudah banyak yang saya ceritakan. Oke, sampai jumpa di lain vlog. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, santi rahayu sagung itu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.